Panembahan Senapati, pendiri dinasti Mataram yang legendaris. Panembahan Senapati, dikenal sebagai raja pertama Mataram, adalah sosok visioner yang mendirikan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Jawa. Nama asli beliau adalah Danang Sutawijaya, putra sulung Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang sebelum memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan yang mandiri. Awal kehidupan dan perjalanan menuju takhta. Panembahan Senapati lahir dari keluarga yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Ayahnya, Ki Ageng Pamanahan, adalah tokoh yang berjasa dalam mendukung Sultan Adiwijaya, penguasa Pajang. Berkat loyalitas keluarganya, Danang Sutawijaya diangkat menjadi anak angkat Sultan Adiwijaya dan diberi tempat tinggal di dekat Pasar Pajang, yang kemudian membuatnya dikenal dengan julukan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Saat dewasa, Danang Sutawijaya terlibat dalam pertempuran melawan Arya Panangsang, pemimpin pemberontakan dari Demak. Berkat strategi cerdik yang dirancang oleh Ki Juru Martani, paman sekaligus penasihatnya, Arya Panangsang berhasil dikalahkan. Keberhasilan ini memperkuat posisinya di mata penguasa Pajang dan rakyat. Namun, setelah wafatnya Sultan Adiwijaya pada tahun 1582, Pajang dilanda konflik suksesi. Danang Sutawijaya melihat peluang untuk membebaskan Mataram dari kendali Pajang. Pada tahun 1586, ia memproklamasikan kemerdekaan Mataram dan memulai era baru sebagai Panembahan Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Kampanye militer dan konsolidasi wilayah. Sebagai penguasa, Panembahan Senapati dikenal memiliki visi besar untuk memperluas kekuasaan Mataram. Ia memimpin berbagai kampanye militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah strategis. Pajang dan Demak, Mataram berhasil mematahkan perlawanan Arya Pangiri, yang menggulingkan Pangeran Benawa dari takhta Pajang. Setelah itu, Pangeran Benawa bersekutu dengan Senapati dan menyerahkan Pajang kepadanya. Madiun, pada tahun 1590, Senapati menundukkan Madiun, yang saat itu dipimpin Adipati Rangga Jumena, putra Sultan Trenggana. Dalam proses ini, Senapati memperistri putri Rangga Jumena, Ratna Jumilah, yang kemudian menjadi simbol penyatuan darah Mataram dan Demak. Kediri dan Pasuruan, wilayah Kediri dan Pasuruan juga berhasil tunduk kepada Mataram, baik melalui diplomasi maupun pertempuran. Keberhasilannya dalam memperluas kekuasaan tidak hanya karena keunggulan militernya, tetapi juga karena kecakapannya dalam membangun aliansi dan memainkan politik strategis. Kehidupan pribadi dan pengaruh spiritual. Sebagai tokoh yang dihormati, Panembahan Senapati juga memiliki reputasi sebagai pemimpin spiritual. Dalam tradisi Jawa, ia sering dikaitkan dengan legenda pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa mistis Laut Selatan. Hubungan ini dipercaya memberikan kekuatan spiritual dan legitimasi bagi kekuasaannya. Dalam kehidupan rumah tangga, ia memiliki beberapa istri, termasuk Waskita Jawi, Ratna Jumilah, dan Nyai Adisara. Keturunan dari pernikahan ini melanjutkan dinasti Mataram, yang kelak menjadi kerajaan besar di Nusantara. Akhir hidup dan warisan. Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601 di Kajenar. Ia diberi gelar Anumerta Panembahan Sedaing Kajenar dan dimakamkan di Pasarean Mataram, Kota Gede. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya, Anyakrawati, yang melanjutkan perjuangan membesarkan kerajaan. Meski gelar Sultan baru digunakan pada masa cucunya, Anyakrakusuma, Panembahan Senapati tetap dianggap sebagai pendiri dan peletak dasar kejayaan dinasti Mataram. Visi dan kepemimpinannya menjadikan Mataram sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh di Jawa. Kesimpulan, kisah Panembahan Senapati bukan hanya tentang politik dan peperangan, tetapi juga tentang keberanian, strategi, dan tekad untuk mempersatukan Jawa. Ia adalah tokoh yang mengubah sejarah, mewariskan warisan abadi berupa dinasti yang memengaruhi budaya dan tradisi hingga masa kini.